Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemarin kita sudah mengetahui apa itu kodok dan apa itu qadar. Sebelumnya, kita ulas lebih jauh lagi masalah kodok dan qadar. Kita tahu bahwasanya salah satu rukun iman kita yang keenam adalah beriman kepada kodok dan qadar. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanyai oleh malaikat Jibril tentang iman, beliau SAW menjawab, Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, yang artinya engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, ketetapan Allah disebut dengan istilah qadar, sementara itu disebutkan dalam ayat dengan menggunakan istilah qada. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Lalu apa bedanya kodok dan qadar? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, sebagian ulama berpendapat kodok adalah sinonim dari qadar, sehingga kata kodok dan qadar maknanya sama. Pendapat kedua, kodok dan qadar maknanya berbeda. Selanjutnya, mereka berbeda pendapat mengenai batasannya. Ada yang mengatakan kodok lebih dahulu daripada qadar. Kodok adalah ketetapan Allah di zaman ajali atau zaman sebelum terciptanya alam semesta dan seisinya. Sementara qadar adalah ketetapan Allah untuk apapun yang saat ini sedang terjadi. Kebalikan dari pendapat sebelumnya, qadar lebih dahulu daripada kodok. Qadar adalah ketetapan Allah dari zaman azali, sementara qada adalah penciptaan Allah untuk apapun yang saat ini sedang terjadi. Apapun itu, memahami perbedaan ini bukan tujuan utama dari iman kepada qada dan qadar, selain hanya memahami batasannya, karena intinya sama, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ada yang mengklasifikasikan qada dan qadar atau takdir itu menjadi dua. Yang pertama, takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak dapat dirubah. Contohnya seperti kita terlahir di Indonesia, kita tidak bisa memilih terlahir di negara yang kita inginkan, seperti di Malaysia, Arab, atau lain-lainnya. Contoh yang lain, berjenis kelamin laki-laki, kita tidak dapat memilih gender kita ketika kita dilahirkan, berkulit sawo matang, hidung pesek atau mancung, dan lain-lainnya. Yang kedua, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bisa dirubah atau masih dapat diusahakan. Contohnya, orang yang sakit bisa ditakdirkan sembuh apabila ia berusaha. Orang miskin bisa berubah menjadi kaya, orang bodoh bisa menjadi pandai jika ia belajar, dan lain-lainnya. Itulah pengertian dan macam-macam dari qada dan qadar. Dari perbedaan di atas, tidak memungkinkan ada golongan yang memiliki keyakinan tersendiri atas apa yang mereka yakini, sehingga muncullah kaum Qadariyah dan Jabariyah. Yang pertama, yaitu paham kaum Qadariyah. Jadi singkatnya, kaum Qadariyah ini beriktikad atau berkeyakinan bahwasanya perbuatan manusia diciptakan oleh manusia sendiri dengan kodrat yang telah diberikan Tuhannya kepadanya sedari mereka lahir ke dunia. Tuhan sama sekali tidak ada hubungannya dengan manusia, apa yang diusahakan manusia. Bahkan Tuhan tidak tahu sebelumnya apa yang akan dikerjakan oleh manusia. Jadi seluruh perbuatan manusia baik dan buruk diciptakan oleh manusia sendiri, bukan oleh Tuhannya. Mereka pun mengemukakan dalil-dalil akliyah dan nakliyah untuk memperkuat pendirian mereka. Akan tetapi, fatwa kaum Qadariyah ini ditentang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah karena tidak sesuai dan bertentangan dengan banyak hadis dan Al-Quran, dan salah dalam mengambil logika tentang keadilan Tuhan, juga keliru dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, ada paham kaum Jabariyah.
Mereka ini berfaham bahwasanya perbuatan manusia itu hanya majbur atau terpaksa di luar kemauannya, seperti sepotong kayu yang dihempaskan oleh ombak di tengah lautan. Iktikadnya pada mulanya hampir sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni berpendapat bahwa semua yang terjadi dalam alam ini hakikatnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum Jabariyah yang dikepalai oleh Jaham bin Safwan ini sangat radikal, sehingga sampai kepada pemahaman bahwa kalau kita meninggalkan sembahyang atau berbuat kejahatan maka semuanya tidak apa-apa, karena itu termasuk takdir atau ketetapan Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kita yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah antara dua kaum tersebut. Kita meyakini bahwa semua sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi kita juga meyakini bahwa takdir Allah yang bisa kita rubah dengan kita berikhtiar, tawakal dan berdoa kepadanya. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.